Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak dan Ibu, Panitia Pelatihan Certified Corporate Legal Expert. Izin memperkenalkan, nama saya Andrian Yoga Pranata. Saya berasal dari Kota Bandung. Saat ini saya bertugas di salah satu dana pensiun yang ada di Indonesia. Adapun bidang pekerjaan yang saya tangani saat ini adalah bidang hukum. Dalam pelatihan Certified Corporate Legal Expert yang telah saya ikuti dan terakhir harus menyampaikan makalah berkaitan dengan pelatihan tersebut, izinkan saya menyampaikan makalah dengan tema sebagai berikut. Proses akuisisi atau pengambil alihan saham berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Hal ini merupakan studi kasus yang saya ambil dari proses pengambil alihan saham PT Sindur Sentosa Land oleh PT Koprima Sandi Sejahtera. Jadi makalah ini merupakan kondisi real yang terjadi yang saya coba angkat untuk memenuhi ketentuan pelatihan yang saya ikuti dan saya akan memaparkannya dalam kesempatan ini. Jika kita melihat judul dari tema makalah ini yaitu proses akuisisi atau pengambil alihan saham berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, tentu yang pertama yang paling penting perlu kita ketahui adalah apa yang dimaksud dengan proses akuisisi atau pengambil alihan saham berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Proses akuisisi atau pengambil alihan saham berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menyebutkan bahwa akuisisi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih dalam mengambil alih perusahaan lain yang telah ada sebelumnya. Selain Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 98 juga menjelaskan bahwa pengambil alihan perseroan terbatas atau akuisisi itu didefinisikan sebagai perbuatan hukum atau walaupun demikian seluruh hak aset dan kewajiban dari badan hukum yang bubar tersebut tidaklah menjadi hilang sama sekali melainkan diambil alih oleh perusahaan yang masih tetap ada tersebut. Jadi di sini hampir sama seperti yang disampaikan oleh Undang-Undang PT, pada prinsipnya adalah satu perusahaan atau perseorangan atau badan hukum mengambil alih badan hukum lainnya. Dalam hal ini konteksnya adalah perusahaan. Kemudian di dalam teori hukum perusahaan juga disebutkan bahwa akuisisi atau pengambil alihan adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum. Misalnya perusahaan atau perorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut. Jadi jelas di sini bahwa konteks pengambil alihan atau akuisisi itu adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut. Nah, ketika kita melihat bahwa definisi dari akuisisi ini adalah perbuatan hukum, dalam konteks perusahaan adalah mengambil alih saham perusahaan lainnya, lalu hal yang paling menarik adalah apa tujuan yang ingin dicapai dari proses pengambil alihan saham tersebut. Nah, kami di sini mencatat bahwa pengambil alihan saham dalam konteks tujuan sangat beragam, tetapi secara garis besar ada 4 kelompok
yang bisa kita lihat sebagai tujuan dari proses pengambil alihan saham perusahaan lain, yaitu yang pertama adalah pertumbuhan dalam rangka pertumbuhan dan ekspansi bisnis, efisiensi dan sinergi, yang kedua, yang ketiga, keunggulan kompetitif, dan yang keempat, motif finansial. Nah, ini secara garis besar dapat digambarkan eh, dalam empat kelompok ini. Dalam konteks bahwa tentunya sebuah perusahaan didirikan dalam kerangka mencari keuntungan, dan tentunya tidak hanya persoalan keuntungan motif finansial, namun juga berkaitan dengan tujuan lainnya, yaitu bagaimana perusahaan bisa tumbuh atau bagaimana meningkatkan keunggulan kompetitif, di samping juga bisa juga dalam konteks tujuan efisiensi dan sinergi. Nah, seperti disebutkan tadi di awal bahwa yang akan diangkat dalam makalah ini berasal dari kasus nyata. Kami mencoba mengangkat kaitan dengan perusahaan, satu perusahaan yang disebut sebagai entitas dengan nama PT Koprima Sandi Sejahtera, atau kita singkat di sini PT KSS atau KSS Property, dalam prosesnya mencoba untuk ekspansi mengembangkan bisnisnya dengan cara mengambil alih saham perusahaan lain. Nah, di sini di mana terlihat bahwa perusahaan yang diambil alih ini merupakan perusahaan yang sejenis yang bergerak dalam bidang usaha developer, di mana PT Sindur Sentosa Land ini memiliki perumahan sebagaimana yang tertuang di dalam materi presentasi ini. Nah, dari hal ini, maka dua hal yang menjadi fokus dalam pembahasan makalah ini. Yang pertama adalah bagaimana ketentuan hukum dalam proses akuisisi perusahaan di Indonesia, dan yang kedua nanti akan dilihat apakah proses akuisisi atau pengambil alihan saham PT Sindur Sentosa Land oleh PT Koprima ini telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 2007 tentang perseroan terbatas, atau yang kita sebut sebagai studi kasus. Nah, izin menyampaikan yang pertama berkaitan dengan hal tadi. Indonesia memiliki beberapa landasan hukum yang mengatur terkait akuisisi atau pengambilan saham. Di antaranya ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, dan ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ini tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Selain itu juga ada peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 98 tentang penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan perseroan terbatas. Dan ada juga ketentuan terkait peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 99 tentang merger, konsolidasi, dan akuisisi. Ini konteksnya adalah industri perbankan. Dan yang kelima, peraturan pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambil alihan saham perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Selain itu, ada juga ketentuan yang mengatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84 PMK 12 2006 tentang perusahaan pembiayaan, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2019 tentang penilaian terhadap penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambil alihan saham perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Pada poin pertama, kita melihat tadi dasar hukum dalam konteks pengambil alihan saham. Yang pertama kita lihat dari pasal 125 ayat 1 bahwa proses pengambil alihan itu dapat terbagi menjadi dua, yaitu melalui direksi perseroan, dan yang kedua melalui pengambil alihan secara langsung dari pemegang saham. Yang membedakan di sini adalah pengambil alihan melalui direksi perseroan dilakukan dalam konteks pembelian saham portepel. Artinya saham yang
memang sudah ada sebelumnya yang dimiliki oleh perseroan dapat diambil alih oleh peminat melalui direksi perseroan. Namun selain itu ada juga yang kedua adalah pengambilan secara langsung dari pemegang saham. Artinya transaksi pembelian saham dilakukan antar pemegang saham atau investor atau peminat yang langsung membeli saham perusahaan tersebut dari pemegang saham existing. Nah, dari hal tersebut ada proses dalam konteks pengambil alihan. Dalam konteks pengambil alihan pengambil alihan saham melalui direksi perseroan, yang pertama adalah adanya keputusan RUPS. Kemudian yang kedua, pemberitahuan kepada direksi perseroan. Yang ketiga, penyusunan rancangan pengambil alihan. Dan yang keempat, pengambil alihan ringkasan rancangan. Yang kelima, pengajuan keberatan kreditor. Yang keenam, pembuatan akta pengambil alihan di hadapan notaris. Yang ketujuh, pemberitahuan kepada menteri. Dan yang kedelapan, pengumuman hasil pengambil alihan. Hal ini merupakan tahapan atau proses yang perlu dilakukan dalam konteks pengambil alihan saham tadi. Hal ini diatur dalam eh, Undang-Undang Perseroan Terbatas. Selanjutnya, izin menyampaikan kembali kaitan dengan detail dari yang tadi disampaikan di slide sebelumnya. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 126 ayat 6 dan 7. Jadi dapat digambarkan secara detail bahwa akuisisi saham harus mendapat persetujuan RUPS dan wajib memperhatikan ketentuan pemindahan hak atas saham dalam anggaran dasar. Dan RUPS juga wajib dilakukan paling lambat 30 hari setelah pengumuman. Itu tertuang dalam pasal 126 ayat 6 dan 7. Kemudian yang kedua ada di dalam pasal 127 ayat 8 menyebutkan bahwa perseroan wajib mengumumkan rencana akuisisi di salah satu atau lebih surat kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan perseroan dalam waktu paling lambat 30 hari sebelum pemanggilan RUPS. Yang ketiga, di pasal 127 ayat 2, 3, 5, 6, dan 7 disebutkan bahwa kreditor dapat mengajukan keberatan kepada perseroan dalam waktu paling lambat 14 hari setelah pengumuman mengenai akuisisi. Apabila ada kreditor yang mengajukan keberatan dalam jangka waktu tersebut, maka kreditor dianggap, nah dalam konteks ini kreditor dianggap menyetujui jika tadi tidak ada keberatan. Tapi kalau ada keberatan ya tentunya menjadi kendala yang harus terlebih dahulu diselesaikan. Jika keberatan kreditor sampai tanggal diselenggarakannya RUPS tidak dapat diselesaikan oleh direksi, maka keberatan tersebut harus disampaikan dalam RUPS guna mendapat penyelesaian. Sebelum keberatan ini diselesaikan, maka akuisisi tidak dapat dilaksanakan. Nah, hal tersebut tertuang tadi dalam pasal 127 ayat 2, 3, 5, 6, dan 7. Kemudian tidak kalah pentingnya yang diatur dalam pasal 128 ayat 2, bahasa yang digunakan dalam akta notaris harus menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian selain itu di pasal 133 ayat 2 disebutkan juga bahwa direksi perseroan wajib mengumumkan hasil akuisisi dalam satu surat kabar atau lebih dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak tanggal pemberitahuan atau persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Nah, lalu kaitannya dengan tadi studi kasus yang ada yang berkaitan dengan proses pengalihan saham PT Sindur Sentosa Land, kami melihat bahwa proses pengalihan saham dilakukan dalam 3 tahapan besar yang dilakukan oleh PT Koprima Sandi Sejahtera atau tadi kita sebut sebagai PT KSS dalam mengambil alih saham PT Sindur Sentosa Land atau dapat kita sebut sebagai PT SSL. Yang pertama adalah kelompok besar yang kita sebut sebagai proses penawaran, persetujuan, dan due diligence. Proses ini penting dilakukan, ini merupakan proses awal dalam konteks pengambil alihan saham. Dan yang kedua ada kaitan dengan proses kesepakatan yang tertuang dalam CSPA. Dan yang ketiga proses transaksi, akta notaris, dan pengumuman.
Adapun dalam peristiwa yang terjadi di dalam proses akuisisi pengambil alihan saham oleh PT Kort Prima ini ada 15 proses yang dilakukan. Yang pertama yaitu penyampaian surat oleh PT SSL kepada manajemen PT KSS perihal penawaran takeover. Jadi proses akuisisi pengambil alihan ini diawali dari penawaran oleh direksi PT SSL kepada PT KSS berkaitan dengan penawaran project sebetulnya. Hanya memang eh, projectnya ini hanya satu-satunya dimiliki oleh PT SSL. Jadi dalam konteks ini SSL sebagai perseroan yang hanya memiliki satu project perumahan karena memiliki kendala ditawarkan proyek tersebut kepada PT KSS. Jadi seperti yang tadi dijelaskan di awal bahwa PT SSL dan PT KSS ini bergerak dalam bidang usaha yang sama yaitu bidang developer pengembang perumahan. Nah, jadi disampaikan tadi PT SSL menyampaikan surat kepada PT KSS terkait penawaran takeover. Jadi dalam konteks ini takeover project. Lalu kemudian dari surat tersebut direksi atau manajemen PT KSS menyampaikan kembali kepada Dewan Komisaris perihal permohonan persetujuan pembelian perusahaan PT SSL. Kenapa hal ini dilakukan oleh direksi PT KSS? Karena memang diatur dalam ketentuan seperti tadi disampaikan di dalam Undang-Undang PT maupun di dalam anggaran dasar PT KSS bahwa proses pengambil alihan ini harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Kemudian selanjutnya di poin 3 dilakukan pertemuan melalui minutes of meeting direksi dan Dewan Komisaris PT KSS perihal persetujuan Dewan Komisaris atas rencana transaksi pembelian saham PT SSL oleh PT KSS. Nah, dalam kesempatan tersebut, Dewan Komisaris pada prinsipnya menyetujui takeover project atau pembelian saham, pengambil alihan saham PT SSL oleh PT KSS, namun tentunya dengan tahapan proses yang harus dilakukan dengan tepat sesuai dengan compliance dan tentunya juga dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. Nah, kaitan dengan persetujuan tersebut di poin 4 selanjutnya PT KSS kembali menyampaikan penawaran pembelian saham PT SSL. Nah, jadi sebelum menyampaikan penawaran tentunya manajemen PT KSS melakukan kajian secara internal apakah penawaran tersebut menguntungkan dalam konteks seperti yang disebutkan di awal tadi bahwa tujuan akuisisi atau tujuan pengambil alihan tadi ada 4 hal yang disebutkan di depan tadi. Nah, dalam konteks ini adalah PT KSS ingin mengembangkan bisnisnya, yaitu mengembangkan perumahan. Nah, selanjutnya dari kajian tersebut eh, PT KSS menindaklanjuti menyampaikan penawaran pembelian saham PT SSL. Kenapa hal ini dilakukan? Ya tentu tadi sesuai dengan kajian bahwa membeli saham tentunya lebih lebih baik dibanding mengambil atau membeli proyeknya dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan dan kajian-kajian. Nah, tadi seperti disampaikan tadi bahwa untuk mengakuisisi ini, Dewan Komisaris memandatkan direksi PT KSS untuk melakukan eh, kajian dan eh, konteks kehati-hatian, maka manajemen PT KSS juga menunjuk FNS kantor hukum perihal jasa hukum due diligence dan juga menunjuk KAP NR perihal due diligence aspek keuangan. Nah, jadi dalam konteks tadi melakukan akuisisi, PT KSS tidak hanya melakukan kajian secara internal, namun dibantu juga oleh kantor hukum dan kantor akuntan publik dalam rangka melakukan due diligence.
Jadi kantor hukum melakukan due diligence dari sisi aspek hukum dan KAP membantu melakukan kajian dari sisi aspek keuangan. Nah, lalu selanjutnya eh, pihak-pihak yang ditunjuk dalam konteks membantu proses pengambil alihan ini dari KAP dan kantor hukum em, melakukan proses due diligence dan hasilnya disampaikan kepada manajemen PT KSS. Itu satu tahapan yang tadi saya sebut sebagai atau kami sebut sebagai proses penawaran persetujuan dan due diligence. Lalu kemudian masuk pada hal kedua berkaitan dengan proses kesepakatan CSPA. Nah, proses kesepakatan CSPA itu terdiri dari perjanjian jual beli saham bersyarat terkait pembelian saham di PT SSL. Karena setelah due diligence pun tetap ada hal yang perlu dilakukan lebih jauh berkaitan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam CSPA. Kemudian ada juga berkaitan dengan surat kuasa Direktur Utama PT KSS kepada JP, ini pihak yang ditunjuk mewakili KSS dalam proses transaksi dan penyelesaian transaksi. Nah, dalam konteks CSP ini terjadi negosiasi di dalam hal tadi kaitan dengan kesepakatan harga, mekanisme pembayaran, dan ketentuan-ketentuan lainnya yang dituangkan di dalam CSP ini. Nah, ketika hal tersebut sudah dapat disepakati dan masuk kepada tahapan tadi yang ketiga, yaitu tahapan proses transaksi, akta notaris, dan pengumuman. Jadi lanjut pada fase terakhir, yaitu pelaksanaan risalah rapat umum pemegang saham RUPS PT SSL perihal persetujuan penjualan seluruh saham Bapak RB dan Bapak SM kepada PT KSS dan Bapak FW. Jadi sebelum menjelaskan lebih jauh bahwa pemegang saham PT SSL ini terdiri dari dua orang, yaitu Bapak RB dan Bapak SM, sementara PT KSS sendiri eh, membeli karena dalam ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas bahwa pemegang saham eh, harus lebih dari satu, maka PT KSS memberikan kesempatan kepada Bapak FW juga untuk menjadi pemegang saham di PT SSL tersebut. Bapak FW ini adalah salah satu eh, karyawan di PT KSS. Nah, selanjutnya di poin setelah RUPS selesai, maka dilanjutkan dengan pencatatan oleh notaris melalui akta notaris tentang jual beli saham antara Tuan SM dengan Tuan JP selaku kuasa wakil dari PT KSS, dan yang kedua adalah akta nomor 2 tentang jual beli saham antara Tuan RB dengan Tuan JP selaku kuasa wakil dari KTSS. Dan yang terakhir adalah pengumuman di surat kabar tertanggal 27 September 2019 tentang pengambil alihan 100% saham PT SSL oleh pemegang saham baru telah selesai dilaksanakan. Nah, dari seluruh rangkaian proses pengambil alihan saham yang dilakukan oleh PT KSS ini, sebagaimana tadi yang disampaikan di depan, apakah proses akuisisi atau pengambil alihan saham PT SSL ini oleh PT Koprima telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 2007 tentang perseroan terbatas, di mana tadi disampaikan bahwa di poin 1 bagaimana ketentuan hukumnya tadi sudah juga dijelaskan. Lalu apakah proses akuisisi ini telah sesuai? Nah, dan terkait menjawab mengenai hal yang dibahas pada makalah ini, izin kami menyampaikan kesimpulan. Yang pertama adalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PT bahwa proses pengambilan alihan saham itu dapat dilakukan melalui dua. Yang pertama melalui direksi perseroan, seperti yang tadi sudah dijelaskan, melalui saham portepel.
Dan yang kedua yaitu pengambil alihan secara langsung dari pemegang saham, yaitu membeli saham existing yang dimiliki oleh pemegang saham sebelumnya. Proses ini nantinya akan memberikan dampak pada pengendalian perusahaan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan. Jadi dalam konteks pengambil alihan itu dapat diartikan adalah beralihnya pengendalian. Nah, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 Undang-Undang PT. Adapun proses pengambil alihan dilakukan melalui tahapan-tahapan. Yang pertama, keputusan RUPS, pemberitahuan kepada Direksi Perseroan, penyusunan rancangan pengambil alihan, pengambil alihan ringkasan rancangan, pengajuan keberatan kreditor, pembuatan akta oleh notaris, pemberitahuan kepada Menkumham, dan pengumuman hasil pengambil alihan. Nah, itu barangkali hal yang menjadi bahasan pertama berkaitan dengan bagaimana ketentuan hukumnya. Jadi, ketentuan hukumnya sudah jelas diatur dalam Undang-Undang PT, sebagaimana tadi disampaikan. Dan yang kedua adalah berkaitan dengan apakah transaksi pengambil alihan saham PT SSL oleh KSS ini telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang PT. Nah, dari hal yang kami sampaikan tadi, kami berpendapat bahwa hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang PT, khususnya berkaitan dengan pasal 126 ayat 6 dan 7, pasal 127 ayat 2, 3, 5, 6, dan 7, yang ketiga pasal 127 ayat 8, yang keempat pasal 128 ayat 2, dan pasal 133 ayat 2. Jadi artinya bahwa pengambil alihan saham PT SSL oleh PT KSS, kami berpendapat telah sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang PT. Barangkali itu saja yang dapat kami sampaikan berkaitan dengan tugas makalah dan materi presentasi yang telah kami susun. Terima kasih. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga berkenan dan memberikan manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.